Jumpa lagi dengan saya Dr. Lydia Olivia, spesialis obstetrik dan ginekologi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Gladiol. Ketemu lagi di acara Sarasehan, saran sehat untuk Anda. Satu momen yang sangat membahagiakan karena setelah 9 bulan mengandung dan saat ini akan melahirkan. Namun bagi sebagian ibu, persalinan menjadi suatu hal yang menakutkan karena mungkin takut akan adanya rasa sakit. Saat ini kita kedatangan tamu untuk ngobrol seru tentang ERAX nih. Ada Dr. Miftah, spesialis obstetrik dan ginekologi, dan Dr. Tatang, spesialis anestesi. Keduanya berasal dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Gladiol Magelang. Halo dok, apa kabar? Gimana dok? Akhir-akhir ini? Sehat kok, sehat baik. Banyak pasien dok? Lumayan sih. Akhir-akhir ini ngetren banget nih dok yang ngomongin tentang operasi itu nggak sakit. Ya? Oh udah banyak yang nanya, iya, udah ERAX. Banyak yang DM kayaknya dok. Banyak yang DM ke Gladiol dok. Gladiol, oke. Ya. ERAX, iya. Dia ngehits banget tuh, kenapa sih dok sebenarnya? Iya. Emang sih sebenarnya sudah cukup lama, masa banyak juga yang sering nanya, dok, Gladiol bisa ERAX nggak dok? Dok, saya pengen dok kayak apa namanya Nagita kemarin, kayak Nagita kemarin habis operasi bisa joget-joget, bisa tiktokan, bisa macam-macam gitu. Okay. Pasien dokter udah ada belum dok yang habis operasi langsung tiktokan juga atau habis operasi? Harusnya Instagraman deh minimal ya. Harusnya ada, cuman dokternya nggak mau. Kenapa dok nggak mau dok? Apa nih? Nggak, nanti jadi viral malah repot sendiri. Enggak. Oke. Jadi ERAX sebenarnya apa sih dok? Iya, kita ngomongin masalah ERAX. ERAX itu kalau dilihat dari singkatannya sendiri kan dia dari bahasa Inggris, Enhanced Recovery After Cesarean Section. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi bahasa saja, dia merupakan usaha-usaha atau upaya-upaya agar penyembuhan operasi pasca sesar, terutama pada ibu hamil pasca sesar itu menjadi lebih cepat, sehingga ibunya lebih cepat sehat, lebih cepat bisa beraktivitas seperti sedia kala, seperti saat sebelum hamil dan melahirkan. Yang dulunya kalau 3 hari habis operasi baru boleh jalan gitu kali ya. Nah, outcome-nya seperti itu. Jadi outcome-nya adalah nanti nyerinya lebih toleran. Yang kedua adalah mobilisasinya menjadi lebih cepat akhirnya, sehingga ibu bisa lebih cepat beraktivitas daripada yang dulu. Dulu mungkin 1 hari 2 hari baru boleh aktivitas jalan. Sekarang dengan adanya metode ERAX ini cukup 3 jam 4 jam silahkan mulai belajar jalan. Outcome-nya seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya sejak kapan sih dok metode ini tuh ada? Kok udah tahu nih metodenya bagus tapi nggak dipakai dari dulu-dulu nih dok? Iya, kalau belajar sejarahnya, ERAX sendiri berkembang boomingnya memang baru sekitar 2-3 tahun terakhir ini, dari sekitar 2019-an kalau di Indonesia. Ini yang khusus untuk cesarean section, tapi sebenarnya dulunya ini kan merupakan adaptasi dari ERAS namanya, Enhanced Recovery After Surgery, betul. After surgery. Biasanya yang pakai metode ERAS ini adalah para dokter bedah, terutama untuk operasi-operasi yang melibatkan membuka perut, melibatkan usus, seperti itu. Bagaimana biar bedah digestif paling banyak ya dok ya. Bagaimana biar nanti setelah operasi pasien itu bisa segera mobilisasi, bisa segera diet dengan baik seperti itu, sehingga lukanya lebih cepat sembuh. Itu pengembangannya itu akhirnya diturunkan kalau di bagian obstetrik ginekologi menjadi ERAX ini. Sejarahnya seperti itu kira. Sebenarnya untuk memaksimalkan keberhasilan ERAX ini dok, siapa saja sih tim yang berperan dalam proses operasi ini? Ya, jadi untuk ERAX ini ya, cerita sedikit tentang ERAX. Gitu. Jadi dia dibawa ke Indonesia ini oleh dokter anestesi, oleh dokter Susilo Chandra, ya, dari RSCM. Ya. Nah,
beliau sharing ketika tahun-tahun pertama Erax ini dia bawa dengan timnya, dengan dokter SPOG juga, 2 dokter SPOG, saya lupa namanya. Nah itu dia sharing bahwa tahun pertama sama sekali tidak berhasil. Karena apa? Yang bekerja hanya dokter anestesi dan dokter obgyn. Nah setelah mereka evaluasi ternyata ya inilah yang salah. Jadi mereka harus melibatkan bahkan dari pihak manajemen. Jadi makanya melibatkan banyak tim. Jadi bukan hanya dokter obgyn dan dokter anestesi saja, tapi dari direkturnya, kemudian dari yang terkait, misalnya ahli gizi, psikiater atau psikolog, kemudian perawat, bidan, itu harus dilibatkan semua. Karena ini merubah paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru. Karena ada beberapa hal yang mungkin berbeda dengan yang dulu. Oke. Apakah semua ibu hamil yang akan dilakukan operasi sesar itu bisa dilakukan dengan metode Erax ini, Dok? Adakah syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi? Oke, ya. Tentunya karena dia membutuhkan persiapan yang panjang, terus kemudian harapannya sih nantinya semua ibu hamil bisa ya, Dok, ya, harapannya. Tetapi otomatis ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, di mana para ibu hamil itu yang kemudian dia tidak memenuhi syarat itu otomatis lepas. Contoh misalnya ibu hamil dengan anemia. Ibu hamil dengan anemia itu tidak bisa dilakukan metode Erax. Kenapa? Karena resiko perdarahannya nanti pada saat operasi menjadi lebih besar. Karena itu terus kemudian dia istilahnya dieksklusi, dikeluarkan dari situ. Atau kemudian ibu hamil dengan preeklamsia, dengan riwayat tekanan darah tinggi. Itu juga sama, dia tidak bisa diterapkan metode Erax. Kenapa? Preeklamsia, tekanan darah tinggi sendiri membutuhkan pemantauan yang lebih panjang dibandingkan dengan ibu hamil yang sehat, yang tekanan darahnya normal seperti itu. Juga ibu hamil dengan penyakit-penyakit penyerta yang lain, misalnya penyakit jantung, misalnya lagi penyakit diabetes mellitus yang kemudian nanti pasca operasi membutuhkan perawatan. Sehingga itulah batasan-batasan kriteria bahwa ada ibu-ibu hamil yang memang dia tidak diperkenankan melakukan seksio sesaria dengan menggunakan metode Erax ini, Dokter. Seperti itu. Oke. Nah, kalau jadi untuk rangkaian persiapannya sebenarnya pasien ini harus ngapain nih, Dok? Nah, tadi disebutkan panjang tadi ya. Nah, jadi ibu ini dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum hari H, ya. Ada masa dia preoperasi dan intraoperasi dan pasca operasi. Nah, itu jadi apa itu preoperasinya yang perlu dipersiapkan? Misalnya nanti harus mempersiapkan HB, hemoglobinnya harus cukup, misalnya gitu. Kemudian mungkin ada edukasi yang dari butuh psikiater, psikolog, ya. Kemudian untuk mempersiapkan kesiapan mental si ibu yang akan melahirkan itu untuk persiapan preoperasi. Kalau untuk dokter anak kira-kira gimana, Dok? Apakah sudah perlu dipersiapkan saat preoperatifnya, Dok? Menurut saya perlu. Jadi persiapan preoperasi itu kan kita lakukan sejak pertama kali seorang ibu ketahuan hamil. Sebenarnya dari awal, kalau mau memang benar-benar betul-betul Erax dan Eraxnya berhasil, mau keberhasilannya lebih tinggi, preoperasinya itu kita siapkan sejak, dia pertama kali datang untuk ANC, untuk periksa, kemudian kita screening semuanya. Mulai dari screening anemia, cek darah rutin, terus kemudian misalnya screening triple eliminasi untuk infeksi, terus kemudian screening ada nggak faktor resiko hipertensi, itu kita lakukan sejak awal dia pertama kali datang. Nah, setelah itu terus kemudian tidak ada faktor resiko, kita putuskan hamilnya aman, nggak masalah, lanjut ANC-nya. Pemberian suplementasi tablet besi seperti yang disebutkan Dr. Tatang tadi, atau misalnya pada yang riwayat hipertensi pada kehamilan sebelumnya diberikan semacam asam asetil salisilat untuk pencegahan biar nanti nggak hipertensi di depan, kemudian pemberian kalsium, kemudian pemberian zinc, pemberian vitamin D, karena perkembangan akhir-akhir ini zinc dan vitamin D dikenal dia bisa memberikan atau meningkatkan toleransi terhadap nilai ambang nyeri seorang ibu dalam menghadapi nyeri persalinan. Itu juga mutlak diberikan sejak awal kehamilan. Nah, setelah itu
tadi peran dokter anak di mana? Sebenarnya peran dokter anak lebih ke edukasi pada saat awal-awal. Edukasi bahwa oke, nanti ketika sudah lahir akan dilakukan IMD atau terus kemudian akan ada inisiasi menyusui dini, terus bagaimana menghadapi biar nggak sampai terjadi kejadian baby blues syndrome. Oke, perlu kita konsultasikan dengan teman-teman psikiater, teman-teman psikolog, paling tidak biar ibu hamil siap secara mental seperti itu. Jadi persiapan preoperasinya sampai seperti itu dok, panjangnya kalau misalnya memang kita ingin angka keberhasilan eraksnya cukup bagus seperti itu. Oke, jadi nggak cuma untuk kesiapan persalinannya, tapi sampai kesiapan nanti untuk pasca persalinan lebih siap untuk menghadapi siap ya, lagi, dok, ya? Betul, setuju dokter. Itu untuk preoperatifnya kira-kira seperti itu. Dok. Kalau untuk intraoperatifnya gimana dok? Apa aja yang dilakukan sebenarnya dok? Ada yang beda nggak dok dari yang eraks sama yang bukan eraks nih, yang zaman dulu? Jadi kalau zaman dulu kan kita terutama dokter anestesi ya, atau tindakan anestesi sendiri akan mengakibatkan ibu itu biasanya tidak bisa bergerak. Nah, dan itu kalau memakai obatan dengan dosis yang tinggi itu akan menyebabkan misalnya ibu mobilisasinya akan lebih lama gitu ya. Nah, di eraks ini ketika intraoperatifnya itu ada beberapa hal yang berbeda. Contohnya apa nih dok? Nah gini, kalau di intraoperatif ya, intraoperatif itu biasanya nih dari kalau kita suhu ruangan. Nah kita biasanya dokter ini ya, dokter tim. Biasanya kalau masuk ruangan nggak dingin, masih mana nih AC-nya kok nggak dinyalakan kan gitu kan? Nah, padahal pasiennya sudah menggigil gitu kan. Nah ini kita yang perlu cegah. Jadi pasien jangan sampai kedinginan. Kemudian juga jangan sampai muntah. Jadi AC-nya diangetin ya dok? Ya, jadi ada suhunya itu di setel di kira-kira 22 sampai 25 derajat Celcius. Kemudian ibu diberikan selimut, penghangat dan sebagainya. Intinya ibu jangan sampai menggigil. Ya ini memang akhirnya kita perlu berdamai nih, biasanya tim akan lebih keringatan gitu kan dok ya. Ya kan daripada keringatnya netes ke perutnya ya. Sekarang nggak boleh nih ya. Apalagi pas COVID ini ya kita udah pakai hazmat kadang-kadang ya keringetan. Ini kita sekarang ininya ke ibunya ya. Kemudian beberapa obat anti muntah itu akan diberikan oleh dokter anestesi baik sebelum operasi maupun sesudah di dalam waktu operasi itu akan diberikan. Kemudian kalau zaman dulu dokter anestesi akan memberikan cairan untuk untuk loading cairan. Nah sekarang ya biar untuk mengurangi kemungkinan tensi yang turun, hipotensi. Nah ini sekarang kalau bisa dihindari untuk memberikan cairan yang berlebihan supaya untuk mencegah menggigilnya tadi atau bahasa kedokterannya shivering tadi. Nah ini di intraoperatif. Kemudian untuk dokter anestesi sendiri juga akan meminimalkan obat-obatan lokal anestesinya. Jadi akan seminimal mungkin yang bisa membuat ibu tetap bisa operasi. Kemudian akan ditambah ajuvan opioid untuk yang jangka panjang. Jadi untuk analgetik post-opnya diberikan di lumbal. Nah, jadi ketika seminal itu sekalian diberikan opioid untuk kontrol nyeri untuk kontrol nyeri pasca operasi. Kemudian intraoperatif sendiri mungkin dokter obgyn akan melakukan apa aja ini nggak boleh ini utak-atik uterus eksteriorisasi ya, minimal handling ya dok. Minimal handling. Jadi kalau di obstetri sendiri kita bahasnya dari persiapannya, tadi kan persiapannya jangka panjang ya dok. Terus kemudian sebenarnya persiapan hari H operasi. Puasanya sendiri kalau nggak salah puasanya kita tidak memperpanjang puasa pasien 4 jam sebelum operasi masih boleh makan. Nah, jadi ini itu beda puasa. Kalau dulu puasanya gimana sih dok? Kalau dulu kan puasa panjang 8 jam ya kan? 8 jam habis itu dilarang makan kan gitu. Nah, sekarang sekarang malah justru jangan puasa. Tapi boleh makan berat ya dok? Juga tidak boleh makan nasi goreng sebelum operasi ya enggak ya. Jadi
puasa 8 jam sebelum operasi boleh makan. Oke. Makan seperti biasa. Ya dok Nah, ya? kalau biasanya makannya nasi goreng, Boleh, Oh, jam boleh. 8 Bu. 8 jam 8 jam boleh. sebelum operasi. Nah, Iya, iya. 6 jam. Makan steak boleh ya, Dok? Boleh, makan Boleh. steak boleh, tapi bagi-bagi. Pesan di sini juga bisa. Oke. Pesan di atap. Iya, Nah, iya. kemudian 6 jam sebelum operasi masih boleh makan lagi. Oke. Tapi makan makanan yang tidak berlemak. Contohnya misalnya roti, snack-snack gitu ya. Tapi ini gladiol nyiapin kan, Dok? Hah? Kayak di gladiol disiapin. Oke. Gladiol disiapin. Disiapin di atap. Enggak, disiapin. dia- Di sini Oh, juga insya Allah disiapin nyiapin. juga include ya, Dok? Include kan, Include. oke. Masih include. Nah, kemudian 2 jam pre-op-nya ini ada loading karbohidrat. Aha. Jadi supaya pasien lebih seger. Kalau dulu kan sama sekali nggak boleh. Nah, Sampai gemeter loh, Dok, nek Iya. puasa tuh. Sekarang 2 jam sebelum operasi Masih dikasih loading karbohidrat. Itu bisa berupa minuman, biasanya berupa minuman atau jus atau madu. Nah, apa yang nanti akan disediakan dia dari rumah sakit. Karena masing-masing akan berbeda. Intinya adalah loading Loading kalori, loading glukosa yang dia lebih mudah dicerna ya. Ya, lebih mudah dicerna dan tidak lama di dalam lambung. Betul. Oke, oke. Jadi lambung Oke, tidak akan cepat kosong. Itu persiapan puasanya. Nah, nanti sudah, terus kemudian dilakukan pembiusan oleh dokter Tatang, kemudian Duranto operasinya. Sebenarnya kalau untuk operasinya, ceritanya operasinya dokter Olive, sebenarnya teknik bukanya, mau irisannya linea mediana atau mau irisannya Van Zyl sebenarnya tidak ada perbedaan. Terus kemudian hanya yang dibedakan adalah kita, betul kata dokter Olive tadi, kita minimal handling terhadap bagian-bagian tubuh, juga terhadap rahim, juga terhadap organ-organ yang ada di dalam perut yang terlibat di situ. Tujuannya apa? Meminimalisir rangsang muntah yang muncul Berlebih ya, akibat dari handling kita terhadap organ itu. Terus kemudian untuk pada beberapa center dan beberapa penelitian menyebutkan bahwa untuk mengurangi nyeri ada yang menyarankan peritoneum tidak perlu dijahit. Tetapi pada beberapa center yang lain juga it's okay. Jahit Karena aja tidak nggak apa-apa ya, berbeda, Dok? jahit saja karena tidak berbeda bermakna. Seperti itu. Untuk delay cord clamping sendiri ada syaratnya nggak, Dok? Apakah semua bayi bisa kita lakukan delay cord clamping melihat tujuannya, atau ada syarat-syarat tertentu nih, Dok? Oke, tentunya delay cord clamping hanya akan kita lakukan kalau bayi-bayi tersebut benar-benar bugar pada saat pada saat lahir. Artinya bugar itu dinilai secara quick check saja bahwa bayinya merah, terus kemudian dia langsung mulai ada usaha nafas, Nangis ya, Dok? nangis, tidak ada tanda-tanda bahwa dia kemudian akan ada aspirasi mekuneum, aspirasi air ketuban seperti itu, sehingga yang beresiko nanti akhirnya asfiksia berat kayak gitu tuh. Nah, kalau itu semuanya tidak ada, aman dilakukan. Dan biasanya kalau persiapannya kita maksimal, biasanya harusnya bagus ya, Dok? Baik, Harusnya bisa. rata-rata bagus. Ketika kemudian persiapan kita maksimal dari preoperasi, dari sejak ANC kemudian preoperasi bagus, Dan nggak ada komplikasi ya, Dok? nggak akan ada komplikasi di operasinya, juga hasil bayinya Apgar skor bayi Apgar ini deh, kondisi janinnya, kondisi bayinya biasanya rata-rata akan tetap baik, Oke. nggak ada masalah. Iya, iya. Itu yang intraoperatif. Jadi pada prinsipnya kalau dari bagian obstetrik sendiri tidak ada perbedaan, karena dulu dibilang tidak dilakukan eksteriorasi juga. Pendidikan terakhir ini mengatakan memang antara dilakukan eksteriorasi dan tidak dilakukan eksteriorasi tidak ada bedanya terhadap resiko perlengketan pada saat operasi berikutnya, sehingga eksteriorasi uterus atau pengeluaran uterus gitu itu saatnya juga sekarang sudah tidak disarankan lagi kok, sebetulnya kan seperti itu. Nah, itu tadi kan udah ya, Dok ya. Kita ngomongin yang preoperatifnya, kemudian kita ngomongin saat operasinya atau intraoperatifnya. Terus kok untuk pasca operasinya gimana, Dok? Apa sih yang dilakukan sama dokter kebidanannya maupun dengan dokter anestesinya, sebenarnya apa aja, Dok? Pasiennya harus gimana? Oke. Ya. Yang pasca operasi ya. Jadi ini perbedaan dengan dulu. Kalau zaman dulu pasien pasca operasi kan nggak boleh gerak, ya. 12 jam tidur terus, ya kan? Nggak boleh gerak sedikit pun. Nah, baru 24 jam baru boleh bergerak. Pegel gitu ya, Dok? Nah, kalau sekarang itu beda. Sekarang itu paradigmanya. Makanya ini perlu kerjasama dengan perawat bidan itu seperti itu. Karena
Ada dan juga perubahan. ahli gizi karena ada perubahan itu karena belum semua kan memahami. Jadi keberhasilan itu kalau semua sudah oke, maka setelah pasca operasi itu ibu dalam 2 jam itu boleh mobilisasi langsung ya. Duduk, bahkan beberapa center itu malah justru sudah Jalan ya, Dok? latihan Mulai jalan ya. TikTokan itu ya, Dok? Nah, mulai jalan, minimal duduk lah. Kemudian sudah langsung boleh minum dan makan. Itu dalam 2 jam pertama. Ya, minimal minum udah langsung kan. Atau ada juga beberapa center rumah sakit yang menyarankan untuk mengunyah permen karet. Nah, mengunyah permen karet sehingga ibu itu cepat langsung terangsang ususnya untuk merangsang usus supaya bekerja lagi. Itu yang kemudian 6 jam pasca operasi itu 6 jam sampai 8 jam pasca operasi pasien harus segera mobilisasi. Ini kalau udah bisa jalan berarti kateter bisa dilepaskan ya, Dok? Kateter harus lepas supaya dia lebih cepat Tidak mobilisasi. mobilisasi. Ya, tidak menghalangi mobilisasi. Bahkan kalau tidak memerlukan infus lagi ya udah cabut aja infusnya. Itu perbedaan dengan dulu. Kalau dulu kan kita kaku ya, dokter anestesi apalagi ya. Bahkan 24 jam baru boleh jalan gitu. Pegel ya, Dok? Pasien pegel-pegel semua ya. Itu bedanya dengan yang sekarang. Oke. Jadi pasiennya boleh pulang tuh kapan sebenarnya, Dok? Sebenarnya kalau pulang ya kalau udah boleh jalan ya 24 jam ya udah, bahkan sebelum 24 jam kalau dia udah yakin ya boleh. Asal mobilisasi nggak Tapi bukan 6 jam pulang kan, Dok? Ya, karena kan tetap nanti yang kita pantau kan tetap pantauan perdarahan pasca Iya, salinnya. nggak cuma itu buat tetap itunya ya, Dok ya, tapi harus lihat perdarahan, kontraksi rahimnya kontraksi ya, Dok rahimnya, perdarahannya, terus kemudian termasuk kadang-kadang kan problem yang paling sering muncul pada ibu-ibu pasca salin yang kemudian bersalinnya secara seksi itu kan lead terhadap ini apa namanya keluarnya ASI. Nah, itu kan jadi masalah tersendiri biasanya, Dokter. Itu. Targetnya memang harapannya dalam 24 jam pertama pasien sudah bisa pulang. Tapi sebenarnya target utamanya dari ERAK 1 ya tadi itu early mobilisasi. Kemudian yang kedua adalah lebih toleran terhadap nyeri ya, Dok. Nah, karena itu kita juga memikirkan nanti pada saat pasca operasi pemberian obat-obatan anti nyeri. Obat-obatan anti nyeri ini apa namanya yang diberikan secara peroral diusahakan adalah obat-obatan yang dia NSAID aja cukup, non steroid anti inflamasi drug bangsane kayak nggak perlu opioid ya, Dok? Enggak, kalau zaman dulu kan kayak opioid juga banget opioid ya. Kalau dulu opioid base ya, bahkan nah itu membuat pasien ngantuk kan. Jadi malas mobilisasi. Malah jadi nggak nyusuin, Dok. Soalnya pengennya tidur. Pengen tidur. Kalau sekarang enggak, justru harus lebih cepat mobilisasi. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari fase-nya nih, ERAK sebenarnya fase-nya sampai 0 nggak sih, Dok? Atau sebenarnya mungkin masih ada nyeri-nyeri dikit 0, gitu? 2 itu makanya penting bagi kita untuk memberi edukasi kepada pasien. bahwa dengan ERAX ini tidak kemudian nyerinya hilang benar-benar. Nggak 100% ya, Dok? Bisa ya hilang, tapi kan tetap kita harus memberi pengertian bahwa dengan cepat mobilisasi itu akan memberi rasa percaya diri pada pasien. Bahwa aku bisa loh. Otomatis nyerinya nggak dirasa ya, Iya, Betul, setuju seperti apalagi kalau dia udah gendong adiknya, kemudian bisa menyusui kan endorfinnya jadi ngurangin. Oksitosinnya itu juga Oksitosinnya juga, endorfinnya juga sembuh, bikin jadi oksitosinnya bikin jadi ngilangin rasa nyeri ya. Hilangin misalnya nyerinya, terus kemudian juga otomatis produksi ASI-nya juga lebih nyaman, cepet lebih ya, Dok, cepat lebih cepet keluarnya. keluarnya. Akhirnya kan seperti itu. Saya kira kalau ibu melahirkan itu dia pasti akan senang, dan seneng itu akan ngilangin nyeri. Nyeri. Nah, karena beberapa pasien Tapi itu ada, Dok, kalau ibu yang nggak siap kayak yang baby blues itu kan ya dia keluar bayinya juga malah jadi nggak senang. Itu pentingnya kita ketika pre-op Iya, itu makanya penting melibatkan dari psikiater atau psikologi ya, psikolog. Tapi kalau misalnya nanti terjadi baby blues dan tidak bisa dihindari, ya kita konsulnya ke psikiater. Psikiatri. Kembalikan lagi Jangan ke lupa Gladiol kita udah punya psikiatri dong. Demikian gambaran umum mengenai persalinan sesar dengan metode ERAX. Dari penjelasan tadi kita udah mengetahui bahwa dengan persalinan ERAX kita mempunyai pengalaman persalinan yang lebih menyenangkan dengan minimal rasa nyeri, puasanya lebih singkat,
lebih cepat mobilisasi dan lebih cepat pulang. Apabila sahabat Gladiol tertarik dengan metode persalinan ini, dapat dikonsultasikan dengan dokter kandungan di RSIA Gladiol Magelang, dan apabila ada pertanyaan dapat tulis di kolom komentar. Terima kasih Dokter Tatang, terima kasih Dokter Miftah sudah mau hadir di obrolan Sarasehan Gladiol. Jadi Gladiol siap ya Dok, menerima pasien ERAX nih Dok. Siap. Oke, terima kasih sahabat Gladiol sudah mau menonton podcast ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video Sarasehan berikutnya. RSIA Gladiol setia melayani Anda.